Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal Nurfalak Iskandar, trading analis dari PT Didimek Berjangka. Kali ini saya bakalan ngebahas tentang cara kerja indikator Bollinger Band. Nah, indikator Bollinger Band ini terdiri dari 3 garis. Yang pertama itu adalah upper band, kedua middle band, yang ketiga lower band, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung yang mana middle band, yang mana lower band, yang mana upper band, kita langsung aja lihat ke prakteknya. Nah, di sini ada 3 garis nih. Di paling atas ini yang dinamakan upper band atau bisa kita sebut dengan resistennya. Dan ini middle band ini yang garis di tengah ini ya, teman-teman. Nah, itu adalah moving average dengan metode simple. Nah, yang untuk lower bandnya itu adalah bisa kita katakan sebagai supportnya, kayak gitu ya. Jadi 3 garis ini adalah bisa kita jadikan sebagai indikator untuk masuk ke market. Nah, kapan sih bagusnya masuk ke market dengan menggunakan Bollinger Band ini? Kita lihat contoh. Nah, di sini kita bisa lihat ketika harga menyentuh Bollinger Band atas, upper band atas ini nih, kita bisa ambil posisi sell. Kalau misalkan Bollinger Band-nya itu, kalau misalkan harga di atas upper band, itu kita jangan dulu ambil posisi sell, tapi tunggu dia retrace dulu. Kalau misalkan dia udah bikin candle di bawah upper band-nya, kita bisa entry sell dengan target di mana? Ya di sini, di middle band-nya. Nih di middle band, di garis tengahnya ini nih. Kalau misalkan dia ada berada di atas lower band, kita bisa ambil posisi buy. Targetnya di mana? Ya sama, targetnya di middle. Jadi intinya ketika kita melihat harga, misalkan harga yang sekarang nih, SAU/USD di jam berapa ya? Ini pagi-pagi sekitar jam 3 pagi tadi. Dia menyentuh lower band. Kalau misalkan teman-teman udah pada tahu, ini pasti teman-teman udah ambil posisi buy SAU/USD tadi pagi dengan take profit di middle band, dan ini udah kena ya. Sebenarnya udah TP. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan ketika dia gak berhasil menembus middle band? Kita tunggu. Kalau misalkan dia berhasil menembus lower bandnya kembali, kita tunggu. Di sini kita juga harus dipadukan dengan yang namanya support dan resisten. Untuk resikonya sendiri nih, misalkan kita entry di sini 1844, resikonya di mana? Ya kita sama. Kalau misalkan menggunakan resiko yang bagus itu, kita menggunakan support dan resisten kembali. Nah, kayak gini. Mungkin di sini kalau misalkan kita ambil posisi buy, bagusnya SL-nya di 1831 gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk sell-nya, misal kita ambil posisi sell di sini. Nih, di sini atau di sini. Nah, kita bisa taruh SL-nya di atas resistennya. Kita cari ke belakang. Nih, ada. Kalau misalkan menggunakan Bollinger Band seperti ini ya, teman-teman. Nah, kayak gitu sih. Sebetulnya kalau misalkan simple sih, kalau apalagi yang suka scalping tuh, kita bisa ambil beberapa kali posisi, dan ketika dia udah nyentuh upper band dan retrace, kita ambil posisi sell 1. Dan dia kalau misalkan menyentuh lagi ke upper bandnya, kita ambil sell lagi 2. Ini 3 kali. Dan ini misalkan kalau misalkan dia udah nyentuh lower bandnya, kita bisa ambil posisi dengan target lumayan lah, dari 44 ke berapa ini? 55. Lumayan lah ya kalau misalkan menggunakan lot 0,10 kayak gitu. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa hubungi
saya kalau misalkan pengen lebih dalam mengenai Bollinger Band, atau misalkan kalau misalkan dipadukan dengan moving average lain bisa nggak? Ya nanti kalau misalkan untuk lebih lengkapnya bisa dihubungi kembali. Oke, materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.